Ketemu lagi sama aku, Novita Ramdhani. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan sedikit saja tentang administrasi. Yuk simak penjelasannya. Pertama-tama, aku akan menjelaskan hakikat ilmu administrasi. Secara etimologis, istilah administrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu administration yang berarti mengelola atau menggerakkan. Sedangkan dalam bahasa Belanda, administrasi berasal dari kata administratie yang berarti tata usaha. Pada hakikatnya, administrasi mempunyai dua pengertian, baik dalam arti luas maupun dalam arti sempit. Dalam arti luas, administrasi merupakan proses kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan dalam arti sempit, administrasi merupakan proses penyusunan dan pencatatan data informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dalam hubungan satu sama lain. Jadi, intinya, pengertian administrasi itu adalah salah satu bentuk usaha dan aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan agar dapat mencapai target atau tujuan organisasi. Untuk yang selanjutnya, aku akan menyebutkan fungsi administrasi. Yang pertama itu ada planning atau perencanaan, yang kedua itu ada organizing atau penyusunan, yang ketiga ada coordinating atau koordinasi, yang keempat ada reporting atau laporan, yang kelima ada budgeting atau penyusunan anggaran, yang keenam ada staffing atau penempatan, yang ketujuh ada directing atau pengarahan dan bimbingan ya. Kemudian aku akan menyebutkan karakteristik administrasi. Yang pertama, adanya sekelompok orang. Yang kedua, adanya kerjasama. Yang ketiga, adanya proses atau usaha yang berkesinambungan. Yang keempat, adanya pembagian tugas. Yang kelima, adanya tujuan. Yang keenam, adanya kepemimpinan, bimbingan atau pengawasan. Kemudian, aku akan menjelaskan unsur-unsur administrasi. Yang pertama ada organisasi, yang kedua ada manajemen, yang ketiga ada komunikasi, yang keempat kepegawaian, yang kelima keuangan, yang keenam pembekalan, yang ketujuh ketatausahaan, yang kedelapan hubungan masyarakat. Apa sih jenis-jenis administrasi? Yuk simak ke slide berikutnya. Yang pertama ada administrasi publik, yang kedua ada administrasi lingkungan hidup, yang ketiga ada administrasi negara, yang keempat ada administrasi niaga, yang kelima ada administrasi pembangunan, yang keenam ada administrasi kependudukan, yang ketujuh ada administrasi keuangan, yang kedelapan ada administrasi pendidikan. Untuk yang berikutnya ada ruang lingkup administrasi. Kita ambil menurut De Lianji, yaitu merupakan salah satu ahli dari ilmu administrasi. Ada fotonya sudah ditunjukkan, semoga tidak salah orang. Menurut De Lianji, ruang lingkup administrasi itu yang pertama menghimpun, yang kedua mencatat, yang ketiga mengelola, yang keempat mengirim, dan yang kelima menyimpan. Ini kata si bapaknya manfaat administrasi. Yang tadi yang ngejelasin teh si ibu terus ya, capek sekarang bagian si bapak cenah udah capek, jadi bagian si bapak cenah. Apa sih manfaat administrasi teh? Yang pertama, mendorong kemajuan bagi sebuah perusahaan atau organisasi. Yang kedua, mampu mengevaluasi terhadap kondisi kemajuan perusahaan. Yang ketiga, sebagai cara dalam menghitung keuntungan penjualan perusahaan. Yang keempat, meminimalisir terjadinya kerugian bisnis perusahaan. Ini hanya sebagian kecil manfaat dari ilmu administrasi dan sebenarnya masih banyak banget. Untuk video kali ini cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum, sampai jumpa.